Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pezi Sania dengan NPM A1J021018. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Non-Formal Universitas Bengkulu dengan mata kuliah Pengelolaan Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Baiklah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang kepemimpinan sekolah efektif. Yang kita bahas yang pertama ada konsep kepemimpinan, pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan atau leadership merupakan hal yang sangat penting di dalam sebuah lembaga pendidikan. Kepemimpinan di dalam lembaga pendidikan berkaitan dengan bagaimana kepala sekolah maupun untuk mendorong kinerja para guru serta menunjukkan sifat yang bersahabat, dekat, perhatian, serta penuh pertimbangan terhadap para guru baik secara kelompok maupun secara individual. Kemudian ada beberapa pendapat para ahli mengenai kepemimpinan. Yang pertama, menurut Siagin 1986, kepemimpinan merupakan motor penggerak dari semua sumber-sumber dan alat-alat yang tersedia bagi suatu organisasi. Kemudian yang kedua, menurut Terry 1986, kepemimpinan merupakan hubungan antara seseorang pemimpin dalam mempengaruhi orang lain untuk bekerja sama secara sadar dalam hubungan tugas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan atau usaha seseorang untuk bisa menggerakkan seseorang atau tim maupun kelompok agar mau bekerja sama melaksanakan tugas yang telah diberikan kepadanya dan mampu mendorong orang atau karyawan untuk berbuat hal yang positif. Kemudian ada unsur-unsur di dalam kepemimpinan. Yang pertama ada proses memberi arahan. Seorang pemimpin harus membangun hubungan manusiawi antara dirinya dan anggota bawahannya. Yang kedua ada memberi motivasi, sesuatu yang pokok yang menjadi dorongan seseorang untuk bekerja. Yang ketiga, mampu untuk menciptakan rasa percaya diri, pengembangan atau penguatan rasa percaya diri untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan. Yang keempat ada mempengaruhi dan menggerakkan pemimpin di lingkungan kerja atau organisasi non-profit yang harus mampu mempengaruhi anggota tim untuk melaksanakan sesuatu yang positif yang dapat membantu organisasi. Kemudian pembahasan yang kedua ada faktor yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan. Menurut Asmandari, tahun 2012 halaman 207, perilaku seseorang pemimpin dalam melaksanakan tugas dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dikelompokkannya. Yang pertama ada faktor internal, merupakan faktor yang berasal dari dalam diri pemimpin itu sendiri. Yang kedua ada faktor yang berasal dari kelompok yang dipimpin. Keadaan kelompok seperti kematangan, kekompakan, latar belakang pendidikan, pengalaman, latar belakang sosial budaya. Kemudian yang ketiga ada faktor lembaga yang dipimpin seperti jenis dan tujuan sekolah, kurikulum. Kemudian yang keempat ada faktor legal. Seseorang pemimpin pendidikan akan berhadapan dengan peraturan-peraturan formal dari instansi struktur di atasnya dan akan mempengaruhi perilakunya. Yang kelima ada faktor lingkungan sosial, merupakan keadaan masyarakat sekitarnya, misalnya ekonomi, pandangan masyarakat, pendidikan masyarakat. Yang keenam ada faktor perubahan dan pembaruan dalam teori dalam bidang pembaruan atau bidang pendidikan seperti perubahan kurikulum, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembahasan yang ketiga ada teori kepemimpinan. Menurut Set, tahun 2010 halaman 365 ada 5 teori. Yang pertama, teori orang terkemuka. Teori ini disusun berdasarkan cara induktif dengan mempelajari sifat-sifat yang menonjol dari pemimpin atas keberhasilan tugas yang dijalankan, terutama kemampuan dalam memimpin. Kemudian yang kedua ada teori lingkungan. Dalam teori ini dikatakan bahwa munculnya pemimpinan itu merupakan hasil dari sebuah proses waktu, tempat, situasi, atau kondisi. Kemudian yang ketiga, teori pribadi dan situasi.
Teori ini merupakan kondisi dari kedua teori di atas. Kemudian yang keempat, teori interaksi dan harapan. Teori ini mempunyai 3 variabel, yaitu yang pertama aktivitas, yang kedua interaksi, yang ketiga sentimen. Kemudian yang kelima ada teori humanistik. Teori ini melihat manusia adalah motivatif organisme yang memiliki struktur dan sistem kontrol tertentu. Kemudian yang keempat ada pembahasan tentang syarat dan prinsip kepemimpinan pendidikan. Menurut Asmendi, tahun 2012, halaman 212 mengungkapkan syarat dan proses seorang pemimpin pendidikan. Yang pertama, seorang pemimpin harus memiliki kepribadian yang terpuji, antara lain periang, beramah, bersemangat, pemberani, murah hati, spontan, percaya diri, dan memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Kemudian yang kedua, paham dan menguasai tujuan yang hendak dicapai dan mampu mengkomunikasikan kepada bawahan dan stakeholder. Kemudian yang ketiga, memiliki wawasan yang luas di bidang dan tugasnya dan bidang-bidang lain yang relevan. Keempat, berpegang pada prinsip-prinsip umum kependidikan yang meliputi konstruktif, kooperatif, kreatif, partisipatif, pendelegasian yang baik atau profesional, memahami dan menerapkan prinsip kepemimpinan Pancasila yang dikembangkan Ki Hajar Dewantara. Kemudian pembahasan yang keempat ada fungsi kepemimpinan. Menurut Kurniadin dan Masyali tahun 2012, halaman 309 sampai 311. Yang pertama ada fungsi instruksi. Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemimpin sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bila mana, dan di mana pemerintah itu dikerjakan agar keputusan dapat dilakukan secara efektif. Kemudian yang kedua, fungsi konsultasi. Fungsi ini bersifat komunikasi dua arah. Konsultasi itu dimaksudkan untuk memperoleh masukan berupa umpan balik atau feedback untuk memperbaiki dan menyempurnakan keputusan-keputusan yang ditetapkan dan dilaksanakan. Kemudian yang ketiga ada fungsi partisipasi. Dalam fungsi ini, pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya. Partisipasi tidak berarti bebas melakukan semaunya, tetapi dilakukan secara terkendali dan terarah berupa kerjasama dengan tidak mencampuri atau mengambil tugas pokok orang lain. Kemudian yang keempat, fungsi delegasi. Fungsi ini dilaksanakan dengan fungsi memberikan pelimpahan wewenang atau menetapkan keputusan baik melalui persetujuan maupun tidak dari atasan. Kemudian yang kelima, fungsi pengendalian. Fungsi ini bermaksud bahwa kepemimpinan yang efektif mampu mengatur aktivitas anggota secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Fungsi ini dapat diwujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengarahan. Kemudian pembahasan yang keenam ada kepemimpinan kepala sekolah yang efektif. Yang pertama ada inisiatif. Pemimpin harus tanggap dengan keadaan dan kondisi organisasi yang dipimpinnya. Yang kedua, inquiry. Dalam memimpin, maka seorang pemimpin harus memiliki informasi yang komprehensif tentang hal yang menjadi tanggung jawabnya. Yang ketiga, advocate. Dukungan sangat dibutuhkan dalam kepemimpinan. Banyak kasus menunjukkan bahwa seorang pemimpin kadang merasa kurang percaya diri. Kemudian yang keempat ada conflict solving. Pemimpin selain memiliki inisiatif dan kreatif juga dituntut harus memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah dalam organisasi, baik masalah tersebut bersifat internal maupun eksternal. Kemudian yang kelima ada decision making. Seorang pemimpin dalam menjalankan roda kepemimpinan dituntut harus memiliki kemampuan dalam memutuskan sesuatu yang terbaik bagi jalannya organisasi. Kemudian yang keenam, kritis. Jiwa kritis ini menuntut kejelian pemimpin dalam memimpin sebuah organisasi. Ia dituntut untuk jeli dan teliti dalam menjalankan organisasi. Kemudian menurut Martin 1998,
ada 7 indikator kepemimpinan kepala sekolah yang efektif. Yang pertama, memiliki visi yang sangat kuat tentang masa depan sekolahnya dan mampu mendorong semua warga sekolah untuk mewujudkan tujuan sekolah. Yang kedua, memiliki harapan tinggi terhadap prestasi peserta didik dan kinerja seluruh warga sekolah. Yang ketiga, senantiasa memprogramkan dan menyempatkan diri untuk mengadakan pengamatan terhadap berbagai aktivitas guru dan pembelajaran di kelas, serta memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif dalam rangka memecahkan masalah dan memperbaiki pembelajaran. Yang keempat, mendorong pemanfaatan waktu secara efisiensi dan merancang prosedur untuk meminimalisasi stres dan konflik negatif. Yang kelima, mendayagunakan berbagai sumber belajar dan melibatkan seluruh warga sekolah secara kreatif, produktif, dan akuntabel. Kemudian yang keenam, memantau kemajuan peserta didik baik secara individual maupun kelompok serta memanfaatkan informasi untuk mengarahkan perencanaan pembelajaran. Yang ketujuh, ada melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkesinambungan. Kemudian ada yang pembahasan yang ketujuh, ada kunci sukses kepemimpinan. Menurut Mulyasa, tahun 2013 ada 10 kunci sukses kepemimpinan kepala sekolah. Yang pertama ada visi dan misi yang utuh, yang kedua tanggung jawab, yang ketiga keteladanan, yang keempat memberdayakan staf, yang kelima mendengarkan orang lain, yang keenam memberikan layanan prima, yang ketujuh mengembangkan orang, yang ke-8 memberdayakan sekolah, yang ke-9 fokus pada peserta didik, yang ke-10 manajemen yang mengutamakan praktik. Kemudian menurut Revite tahun 2007 ada langkah-langkah strategis pemimpin dalam mendorong karyawan. Yang pertama, perlihatkan yang positif dan jangan menyatakan bodoh pada bawahan atau mengatakan kritik pedas. Yang kedua, menyediakan waktu khusus untuk bawahan. Yang ketiga, mengetahui minat dan bakat. Yang keempat, selalu sopan dan bertindak diplomasi. Yang kelima, perkuatlah rasa percaya diri pada orang lain. Yang keenam, membantu pekerjaan jika dibutuhkan. Yang ketujuh, memberikan bantuan-bantuan pribadi. Kemudian yang ke-8 ada gaya kepemimpinan. Yang pertama ada tipe otoriter. Merupakan pemimpin yang membuat keputusan sendiri karena kekuasaan terpusatkan dalam diri satu orang. Ia memikul tanggung jawab dan wewenang penuh. Kemudian yang kedua, demokratis merupakan pemimpin yang berkonsultasi dengan kelompok mengenai masalah yang menarik perhatian mereka, serta mereka dapat menyumbangkan sesuatu. Kemudian yang ketiga, kendali bebas merupakan pemimpin memberi kuasa pada bawahan. Kelompok dapat mengembangkan sasarannya sendiri dan memecahkan masalah sendiri. Pengarahan tidak ada atau hanya sedikit. Yang keempat, tipe prosedur demokratis. Tipe ini disebut juga tipe demokratis semu. Seorang pemimpin yang mempunyai tipe ini hanya nampaknya saja yang demokratis, padahal sebenarnya tidak bersifat otoriter atau absolut. Demikianlah pembahasan materi dari saya. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhir dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.